Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin Jemaah TV Fuhab Jakarta Barat, sebagai seorang muslim ada sifat yang harus kita miliki, yaitu sabar dan syukur. Yang keduanya ini bisa dibentuk oleh ibadah puasa salah satunya. Dan Nabi SAW takjub kepada seorang yang beriman dan memiliki sifat sabar dan syukur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Luar biasa perkara orang beriman. Li'anna amrahu kullahu lahu khair. Karena segala urusan hidupnya semua baik buat dia. In asabathu syarra syakara. Kalau dikasih senang, dia bersyukur. Fakana khairul lahu. Syukur baik buat dia. In asabathu darra, dikasih susah, sabar, dia sabar. Fakana khairul lahu. Sabar baik buat dia. Dua kondisi ini yang membuat Nabi takjub terhadap orang beriman. Dan memang dalam kehidupan ini isinya ujian semua. Susah ujian, senang pun ujian. Sakit ujian, sehat pun ujian. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Dan hakikatnya kepada kamilah kalian akan kembali. Ketika seseorang memiliki sifat sabar, maka segala perkara yang susah-susah dia hadapi dengan tenang. Kalau orang punya sifat syukur, ketika menghadapi sesuatu yang membuat dia bahagia berupa kesenangan, kebahagiaan, dia bisa laluinya dengan bersahaja. Lalu sabar yang seperti apa dan syukur yang seperti apa? Pertama, sabar ini hasun nafs. Dia dapat menjaga dirinya daripada sesuatu yang keluar daripada syariat. Orang dikasih musibah, dia sabar, dia tidak mengeluh, dia tidak menjelek-jelekan saudaranya dan sebagainya yang membuat dia menderita dan sebagainya. Tapi dia lebih banyak mengeluh kepada Allah. Dan dia sadar dalam musibah itu ada anugerah. Dalam musibah itu ada ampunan Allah. Dalam salah satu hadis Nabi memberikan penjelasan, "Ma yusibul muslim." Orang muslim enggak dikasih musibah min nasabin wala hammin wala ghammin. Baik itu musibahnya ham, pikiran pusing, gundah gulana, banyak urusan, wala adza, tidak pula musibah itu berupa penyakit, hatta syaukati yushakuha, sekalipun penyakitnya itu ringan, musibahnya kecil seperti duri yang menusuk badan, illa ghafarallahu lahu biha khotayahu, kecuali dengan sebab musibah itu Allah hapus dosanya. Di sini kalau seseorang muslim yang mukmin menyadari bahwa dalam musibah ini ada ampunan Allah, maka mudah dia bersabar. Yang selanjutnya dia bersyukur. Karena apa? Dia yakin makana min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang dia miliki dari Allah. Maka sadar, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Kalau sudah begitu, dia bersyukur, dia sadar, dia mengembalikan nikmat itu untuk mengabdi kepada Allah. Karena hakikat syukur ialah ibadah. Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa Nabi satu malam sholat di bulan Ramadan, berdirinya lama sampai kakinya sakit, dan istri beliau Sayyidatuna Aisyah sampai menanyakan, "Mengapa engkau ya baginda sampai begitu lama, begitu luar biasa ibadahnya? Bukankah dosamu telah diampuni? Bukankah engkau telah dijamin surga?" Maka dengan bijak Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah aku enggak mau dijadikan
masuk kategori hamba yang bersyukur. Di sini Nabi mengajarkan kita hakikat syukur dengan ibadah, hakikat syukur dengan mengabdikan diri kepada Allah, hakikat syukur dengan mengeluarkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan maslahat dunia dan akhirat, maslahat din, maslahat agama. Allah kasih kita harta, keluarkan mana yang buat nafkah, mana yang zakat, mana yang harus dikeluarkan lagi untuk kewajiban-kewajiban. Tidak boleh mentasarufkan untuk hal-hal yang haram. Allah kasih kita nikmat, syukurnya ibadah. Allah kasih nikmat kesehatan, syukurnya dengan ibadah. Allah kasih nikmat keluangan waktu, gunakan sepenuhnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk maslahat buat umat. Ini makna syukur yang hakiki. Kalau sudah ada kondisi seperti ini, pribadinya sabar kalau dapat musibah, syukur kalau dapat nikmat, maka menjadi pribadi yang takjub. Dan di puasa ini kita dilatih. Siang kita dilatih sabar, begitu menjelang maghrib sabar kita makin dilatih. Azan berkumandang, syukur kita diapresiasikan. Masya Allah, begitu nikmatnya. Di sini pribadi sabar, pribadi syukur bisa terbentuk oleh orang-orang yang berpuasa dengan menjalankan puasa yang sebenar-benarnya. Semoga kita masuk kategori orang yang bersabar, orang yang bersyukur dan istiqomah dalam iman dan Islam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.